Hello, good morning everyone. For social and science students, Peka Penabur Cianjur. Today I would like to explain you about the relative pronoun because our subject today is about relative pronoun. You can see on your yellow book or the pink book, the yellow one, chapter 5, if I'm not mistaken, chapter 5 or 6 about a story. Dan kali ini kita akan membahas tentang relative pronoun who, whom, dan whose. Setelah itu, kalian nanti saya arahkan untuk mengerjakan soal dalam bukunya dan setelah keterangan ini. Jadi diperhatikan baik-baik keterangannya, videonya boleh di-save atau di-share ya. Baiklah, untuk membersihkan waktu, mari kita lihat slide berikut ini. Oke, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah memberikan informasi secara lengkap mengenai relative pronoun, yaitu whom, who, dan whose. Perbedaan antara whom, who, dan whose itu bagaimana? Oke, kita simak setelah ini. Nah, apa sih relative pronoun itu? Relative pronoun adalah pronoun atau kata ganti ya, kata ganti yang menuju pada kata benda, oke? Kata ganti yang menuju pada kata benda yang mendahului yang berfungsi sebagai penghubung dalam sebuah kalimat. Oke, sebelum ke tahap lebih lanjut, sebelumnya perlu diketahui dulu. Jadi, ada yang disebut kata ganti seperti I, me, dan my contohnya ya. Ada kata ganti I itu berarti sebagai subjek. Kemudian ada kata ganti me sebagai objek. Kemudian ada my ini sebagai possessive ya. Oke, lihat contohnya begini. I sebagai subjek contohnya terletak biasanya selalu di awal kalimat. Contohnya I go to school every day. Jadi selain I itu juga bisa you, they, we, she, he, dan it. Kemudian jika dia kata ganti sebagai objek, itu terletak di akhir kalimat biasanya. Thomas meet me, oke? Thomas meet me. Jadi setelah kata kerja meet me, bertemu denganku. Jadi ya kalau dalam bahasa kita, Thomas bertemu denganku kemarin. Bertemu denganku. Oke, kemudian biasanya you atau them atau us, her, him, dan it. Atau dalam kalimat happy birthday to you. Biasanya untuk membedakan bahwa dia subjek atau objek, kita bisa lihat di kalimat sebelumnya. Misalnya setelah to, itu pasti objek. To you, happy birthday to me, happy birthday to them, happy birthday to us, happy birthday to her, dan lain-lain. Ini maknanya dia me, you, them, us, her, him, it. Ini sebagai kata ganti objek. Kemudian ada kata ganti possessive ya, atau disebut sebagai kepunyaan. Contoh, that is my book, the book is mine. Oke, my di sini berarti maknanya sebagai kata ganti. Tandanya kata ganti possessive di sini pasti ada sebelum kata benda. Oke, kata benda book, misalnya my book, your book, his book, their book, our book, dan lain-lain. Oke, sampai sini mungkin sudah bisa dipahami. Selanjutnya, mari kita lihat contoh berikut ini. She has got a new baby boy who was born yesterday. Oke, kemudian pahami yang B-nya. Who has this great car? Kemudian yang kedua, supaya lebih memahami, kita explore dulu supaya kalian mempunyai critical thinking. The man whom you fired yesterday is my brother. For whom did you buy that necklace? Oke, yang terakhir, the juries are still debating whose performance was the best. Coba perhatikan yang B-nya. Whose money got stolen? Ini dia. Nah, kita mulai dari who. Oke, tadi kita sudah memahami beberapa kalimat tentang who, whom, dan whose. Kemudian kalimat keduanya berupa pertanyaan. Oke, mari kita pahami. Kalimat yang pertama yaitu who, kata ganti who. Kata ganti who digunakan untuk mendeskripsikan orang atau memiliki posisi sebagai subjek dalam sebuah kalimat. Mari kita lihat dulu contoh ini. She has got a new baby boy who was born yesterday. Oke, artinya dalam bahasa Indonesia, dia baru saja mempunyai bayi laki-laki yang lahir kemarin.
Okay. Who has born yesterday. Mari kita lihat, apabila satu kalimat ini dijabarkan menjadi dua, dia maknanya seperti ini kurang lebih. She has got a new baby boy. Nah, sebelum ada who, di sini awalnya kalimatnya, katanya ada he. He was born yesterday. Ya, jadi dalam awalnya itu dua kalimat seperti ini. Kemudian digabungkan menjadi satu menggunakan kata ganti who karena maknanya dia menggantikan subjek yang mengarah kepada baby boy, ya. She has got a new baby boy who was born yesterday. Oke. Itu dia. Nah, kemudian untuk membuktikannya, dalam kalimat tanya interrogative, who digunakan untuk menanyakan subjek kalimat. Contoh, who has this great car? Polanya pasti who dulu, kemudian kata kerja, who has this great car? Kemudian dijawabnya, oh my son does. Jika kalimat tanya di atas dijawab, maka akan terlihat bahwa who memang menggantikan subjek kalimat. Oke, subjeknya siapa yang mempunyai mobil ini, gitu kan? Siapa berarti nanyain orang. Orang ini berarti subjek yang mempunyai mobil tersebut. Oke, sampai sini sudah mulai panas. Oke, tetap semangat. Masih ada lagi. Kemudian yang selanjutnya, whom. Whom berfungsi untuk menerangkan orang. Oke, sekali lagi. Berfungsi menerangkan orang. Posisi whom adalah sebagai objek dalam kalimat. Whom tidak pernah digunakan untuk mengganti subjek. Oke, mari kita bahas kalimat berikut. The man whom you fired yesterday is my brother. Artinya, laki-laki yang kamu pecat kemarin itu adalah sahabat saya. Adalah saudara saya. Oke. Satu kalimat ini jika diuraikan awalnya adalah dua kalimat seperti ini. The man is my brother. You fired him yesterday. Oke. You fired him yesterday. Mulainya dua kalimat. Kalimat pertama awalnya adalah dua kalimat yang digabungkan dengan pengganti objek pada kalimat kedua him dengan whom. Pada kasus ini posisi whom berupa objek yang menggantikan posisi subjek sebelum him. Jadi ciri-ciri dari whom ini, perhatikan, dia dalam satu kalimatnya, the man whom you fired yesterday is my brother, itu ada dua subjek. Nah, subjek yang selanjutnya itu berupa objek. Oke, contoh. Kalau ditanyakan, siapa yang kamu pecat? Yang kamu pecat adalah saudara saya. Apakah saudara dia yang memecatnya? Bukan saudara dia yang memecat, tapi si laki-laki yang memecat saudaranya. Benar nggak? Okay. You fired him. The man is my brother. Okay. Si the man ini subjek pertama dan you di sini subjek kedua dan yang ketiga adalah him. Dia maknanya yang dikenai sesuatunya gitu. Yang dikenai pemecatannya. Siapa yang dikenai pemecatan? Apakah the man atau you? Bukan, tapi him, yaitu brother-nya tadi. Oke, bisa dipahami? Oke, kemudian selanjutnya. Nah, kita supaya lebih paham, simak kalimat yang satu ini. Untuk siapa kamu membeli kalung gitu kan? For whom did you buy that necklace? For whom? Untuk siapa? Karena si dua orang ini sedang bercakap, berarti ada orang ketiga yang sedang dibicarakan. Nah, si orang ketiga ini sebagai objek. Dalam hubungan pun seperti itu. Orang ketiga selalu menjadi objek penderitaan, objek gibah dan lain-lain kan? Atau objek permasalahan. For whom did you buy that necklace? Pola dalam membuat kalimatnya berarti begini. Whom, kemudian auxiliary verb. Auxiliary verb ini ya kata kerja bantu, subjek, verb, dan tanda tanya. Dalam kalimat tanya interrogatif, whom digunakan untuk menanyakan objeknya. Maka whom dalam relative pronoun pun dia sebagai kata ganti. Nah, kalau pertanyaannya tadi seperti for whom did you buy that necklace? Berarti di sini
Jawabannya selalu of course. I bought it for you. Nah, ternyata dia subjeknya adalah dia sendiri, dia terkena surprise. Kalimat tanya di atas terlihat bahwa who memang menggantikan objek kalimat. Tentu saja aku membelinya untukmu. Membelinya untukmu. Oke. Ini pertanyaannya ya. Okay, I hope you understand after this. But while if you don't understand, you may contact me on WhatsApp or Telegram. We'll explain you later. Okay, the last one, whose. Nah, whose tadi sebagai kata ganti kepemilikan ya. Kata whose digunakan untuk mendeskripsikan kepemilikan dan prinsipnya sama dengan his, her, dan their, etc. yang menyatakan kepemilikan. Mari kita bahas dulu kalimat berikut ini. The juries are still debating whose performance was the best. Nah, biasanya tanda dari bahwa dia menggunakan whose pasti sebelumnya adalah kata benda. Performance, penampilan ya, kata benda. Performance. Performance. The juries are still debating whose performance was the best. Nah, kalimat ini aslinya terbagi dua juga seperti ini. The juries are still debating. Yang kedua, the contestants perform their best. The contestants perform their best. Mulainya dua kalimat. Kalimat pertama awalnya adalah dua kalimat yang digabungkan dengan mengganti possession pada kalimat kedua. Their best gitu kan. Their performance gitu kan. Debating their performance was the best. Oke, pada kasus ini who sama artinya dengan the contestants. Oke, the contestants perform their best. Oke. Untuk lebih paham, mari kita lihat kalimat tanya interrogatif yang biasanya menggunakan who supaya kita tahu oh ini mengarah kepada apa. Contoh di sini, whose money got stolen? Uang siapa yang dicuri? Nah, uang siapa? Berarti kepemilikan uangnya punya siapa gitu. Di kalimat tanya di atas, jika kalimat tanya di atas dijawab, maka akan terlihat bahwa whose memang menggantikan kepemilikan. Oke. Pada kalimat di atas terlihat bahwa whose memang menggantikan kepemilikan dalam kalimat pada kata Lisa's yang artinya milik Lisa. Contoh di sini, whose money got stolen? That was Lisa's, atau itu punya si Lisa. Oke, she had stolen at bus. Nah, artinya uang itu milik Lisa. Dia kecopetan di bus, gitu kan ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Mudah-mudahan bisa dimengerti. Apabila kalian tidak puas atau masih ada yang ingin ditanyakan, nanti akan saya terangkan kemudian kembali. That's all we have for today. Thank you for helping me. I'll see you. Bye.